Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Pak Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi. Saya Firdausi Nuzula dari kelas 4D PAI ingin menyampaikan tugas presentasi saya yang berjudul pengertian media. Pengertian media berawal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara, pengantar. Kemudian media berasal dari bahasa Arab berawal dari kata wasail yang berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Kemudian media menurut Gerlach dan Eli yaitu manusia, materi, dan kejadian yang membuat siswa mendapatkan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Kemudian media secara umum yaitu bahan pengajaran atau alat bantu atau media komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian pengertian media menurut istilah pokok. Yang pertama ada teknologi pembelajaran, yang kedua ada sumber belajar, yang ketiga ada alat peraga. Teknologi pembelajaran yaitu suatu fasilitas belajar yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dalam proses pembelajaran dengan menciptakan, mengelola sumber teknologi. Kemudian sumber belajar yaitu sumber yang mendukung proses pembelajaran atau penunjang materi pembelajaran yang bertujuan atau berguna untuk memfasilitasi dan memperbaiki kinerja dalam proses pembelajaran. Kemudian alat peraga yaitu media alat atau benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran yang abstrak. Contohnya itu kayak poster tuntunan sholat seperti itu. Kemudian landasan media yaitu ada 3, landasan enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif yaitu pengalaman langsung atau mengerjakan secara langsung seperti kayak melalui praktek sholat, terus kemudian praktek ya pokoknya yang praktek begitu. Kemudian ikonik yaitu pengalaman piktorial atau mengetahui lewat gambar. Contohnya itu kita kan belum tahu gambar dinosaurus karena kita kan belum tahu bentuk dinosaurus lah, melalui gambar kita dapat mengetahui bentuk dinosaurus seperti itu. Kemudian ada simbolik yaitu pengalaman abstrak atau mencocokkan dengan pengalaman. Contohnya itu kayak adanya angka, kode, kemudian notasi musik dengan simbol pengalaman. Kemudian ciri media pendidikan itu ada 3. Yang pertama ciri fiksatif, kemudian kedua ada ciri manipulatif, dan yang ketiga ada ciri distributif. Ciri fiksatif atau fixative property yaitu yang dimana ciri yang dengan merekam, menyimpan, melestarikan suatu peristiwa melalui foto, video, film. Contohnya itu kayak pas peperangan zaman dahulu kan itu ada filmnya, terus kemudian foto-foto barang peninggalan zaman dahulu kan itu ada foto-fotonya, jadi kita tuh bisa tahu melalui foto dan film tersebut. Kemudian ada ciri fiksatif atau fixative property yang dimana yang kedua ada ciri manipulatif atau manipulative property yang dimana kita bisa mengetahui suatu hal melalui transformasi objek atau kejadian dengan mempersingkat suatu peristiwa atau memanipulasi objek. Contohnya itu kayak
terjadinya kupu-kupu. Nah, dari ulat ke kepompong, kemudian ke kupu-kupu, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan adanya manipulatif ini, jadi kita itu dapat mengetahui proses terjadinya dari ulat ke apa namanya kupu-kupu itu bisa tahu dengan singkat. Kemudian ada ciri distributif atau distributive property, yaitu menampilkan objek atau suatu kejadian ditransportasikan melalui ruang atau disajikan kepada siswa sebagai stimulus. Contohnya kayak kejadian-kejadian bencana alam. Nah, kita kan bisa tahu melalui ditampilkannya lewat kayak proyektor tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.